Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Raji. Semoga kabarnya selalu baik dan juga selalu sehat. Urusan-urusan kamu dimudahkan dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, teman-teman, saya bakal kembali lagi membacakan zodiak kamu dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-8, yaitu Scorpio. Kita bakal melihat keadaan, situasi, kondisi Scorpio seperti apa. Energi ini bisa maju mundur, ya. Bisa jadi mungkin kamu sudah merasakan kemarin, atau saat ini sedang terjadi, atau mungkin belum terjadi, tapi nanti saya bakal memberikan gambaran-gambaran pola yang mungkin nanti ke depannya bakal terjadi. Sehingga ini bisa menjadi sebuah warning, bisa menjadi sebuah peringatan-peringatan buat teman-teman, agar hal-hal yang mungkin harus kamu hindari, kamu sudah tahu sebelumnya apa yang harus kamu lakukan. Atau paling tidak ada semacam pencerahan atau advice, saran, dan juga solusi yang bisa kamu dapatkan atas situasi dan kondisi kamu. Dan ingat teman-teman, bacaan ini bersifat general, jadi tidak akan semuanya resonate karena saya menarik banyak energi, ya, menarik banyak energi orang, sehingga tidak akan semuanya resonate, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepengen lebih resonate, lebih maksimal hasilnya, tentu kamu bisa melakukan yang namanya personal reading atau private reading bersama saya. Jadi silahkan kamu bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini, kiri atas, ya, atau di kolom komentar, dan satu lagi ada di kolom deskripsi. Baik, teman-teman, kita akan melihat Scorpio dari segala macam kondisi dan situasinya, kehidupannya, asmara, karir, rezeki, dan sebagainya. Saya nanti bakal shuffle secara random, mengeluarkan kartu juga secara acak, sehingga kita bakal melihat nanti kira-kira apa yang harus kamu lakukan, atau ada apa, atau informasi apa yang paling penting untuk kamu dengarkan. Oke? Baik, teman-teman, sekali lagi saya juga bakal sampaikan bahwa video ini bersifat timeless, ya, jadi kamu bisa dengerin kapan saja, kemudian energi bisa vice versa atau kebolak-balik. Saya baca kamu, tapi bisa jadi mungkin itu terjadi pada dia atau sebaliknya seperti itu. Oke, seperti biasa saya keluarkan 12 kartu, 6 baris atas dan 6 lagi di baris yang kedua, di baris yang bawah. Sudah ada Ten of Pentacles, ya. Oke, ada The Hermit. Kita keluarkan dulu di baris pertama, ya teman-teman, ya. Nanti langsung saya bacakan, baru disusul di baris yang kedua. Di baris kedua saya lebih banyak bicara tentang asmara, hubungan kamu dengan dia, atau situasi dan kondisi dia seperti apa. Suasananya sepi, ya teman-teman, karena kebetulan saya take video ini adalah malam hari, jadi suasananya lumayan sepi, tidak terlalu banyak suara-suara kendaraan seperti biasanya. Kalau siang sore itu kan ramainya minta ampun, ya. Tapi rame, sepi sama aja, ya. Tapi kalau malam kayak gini memang lebih asik, lebih enak, ya, lebih tenang gitu, suasananya lebih tenang. Oke, teman-teman. Saya akan bacakan dari pertama, Ten of Pentacles, ada The Hermit, terus kemudian ada Six of Swords, ada Five of Wands, ada Knight of Pentacles, dan juga Page of Cups. Oke, teman-teman, saya mencoba menarik energi, saya mencoba merasakan, saya coba melihat, ya, dari kartu ini, dari intuisi saya, dari energi yang saya tangkap, dan juga satu lagi dari faktor-faktor psikologis yang nanti berkaitan di dalamnya. Bahwa saat ini teman-teman, untuk Scorpio, saya melihat bahwa kamu di sini sedang berupaya keras terhadap perbaikan finansial. Karena Pentacles ini adalah simbol atau tanda dari adanya kesejahteraan atau berkaitan juga dengan kemakmuran. Saya melihat di sini kamu memang sudah cukup baik dari sisi finansial, ya, sudah cukup baik, ya. Tetapi di sini harus ada semacam pengelolaan yang lebih baik lagi, ya. Seperti misalnya
kamu harus gunakan yang namanya asas kebutuhan, ya, ada asas butuh dan asas keinginan. Jadi setiap manusia hidup itu kan memiliki beberapa asas, diantaranya tadi, ya, asas kebutuhan. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan. Terus kemudian yang kedua adalah asas yang berhubungan dengan keinginan. Nah, di sini yang penting untuk kamu perhatikan adalah antara kebutuhan dan keinginan, kamu harus benar-benar bisa memprioritaskan, ya. Dalam hal ini tentu prioritas utamanya adalah kebutuhan, ya. Jangan sampai keinginan justru menjadi skala prioritas yang pertama. Karena apa? Yang namanya keinginan, ya, kita semua orang pasti punya keinginan macam-macam, ya. Kita pengen mobil, pengen rumah, pengen bila perlu pesawat gitu kan, pesawat pribadi dan sebagainya. Tetapi di sini apakah ketika kita menuruti keinginan itu akan memenuhi kebutuhan kita, gitu kan? Atau sebaliknya, bahwa ketika kita punya kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih penting, ya, karena kebutuhan itu pasti lebih penting daripada keinginan. Karena keinginan itu biasanya hanya sekedar keinginan yang macam-macam, tapi kadang-kadang tidak memenuhi yang namanya kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan itu pasti akan mencukupi apa yang kamu pengenkan, sekaligus itu menjadi sebuah prioritas karena memang itu yang dibutuhkan, ya. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu harus benar-benar bisa membagi antara keinginan dan kebutuhan yang jelas diprioritaskan di masalah kebutuhan. Oke, di kartu selanjutnya saya melihat bahwa sebenarnya ada semacam kebimbangan, ada semacam boleh dikatakan kebimbangan, kebingungan, atau sesuatu yang sedang kamu cari. Kamu sedang mencari semacam jalan keluar atau situasi dan kondisi, sebut saja itu adalah solusi, ya. Karena saya melihat ada sebagian di sini, saya merasakan bahwa kamu berada dalam satu masalah yang memang harus segera kamu selesaikan, ya. Di sini boleh kamu yang namanya menarik diri, menyepi dan sebagainya, tetapi saran dan pesan di sini, jangan sampai kamu lari dari kenyataan atau jangan sampai kamu lari dari masalah. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi sekarang ini, saya merasakan memang sedikit agak berat, ya, masalah yang kamu hadapi, ya. Tapi bisa jadi ini berhubungan dengan finansial, ya. Bisa jadi dengan mungkin ada kaitannya dengan hutang piutang, gitu kan? Atau ada hal-hal yang memang harus kamu bayar, gitu kan? Nah, di sini pesan dan sarannya adalah kamu jangan lari atau jangan menghindar dari apa yang harusnya kamu selesaikan, ya. Dan di sini memang ada semacam peperangan batin antara diri kamu sendiri dengan situasi dan kondisi. Ada saat-saat dimana kamu kepengen sebetulnya, gue capek, gue lelah, kepengen menarik diri dari situasi ini, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang harus kamu hadapi, yang harus kamu pikul, dan harus kamu selesaikan, gitu loh. Nah, di sini memang kadang kamu ngerasa kayak butuh pertolongan orang lain. Saya pikir nggak ada salahnya, kalau memang pertolongan itu bisa memberikan sebuah solusi atau meringankan beban kamu, menurut saya nggak masalah. Tetapi ingat bahwa jangan terlalu banyak berharap kepada orang lain, gitu kan? Karena apalagi kalau misalnya sekedar cuma-cuma berharap pada orang lain, tidak serta-merta orang lain, meskipun itu teman dekat, saudara kamu, atau orang tua kamu, dan sebagainya, itu bisa langsung memberikan atau menyelesaikan masalah. Syukur sih kalau orang tua, keluarga, orang dekat itu bisa benar-benar membantu. Tetapi kalau saya melihat dari pengalaman dalam kehidupan kita, setiap orang itu kan punya masalahnya masing-masing, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita terlalu berharap minta bantuan pada orang lain, ini saya pikir juga kurang tepat, gitu kan? Jadi saya pikir harus fokus pada diri sendiri. Adapun relasi yang harus kamu bangun, itu tetap harus kamu bangun, ya. Bahwa relasi itu harus kamu bangun, harus kamu kembangkan, sehingga kamu benar-benar bisa mendapatkan, karena gini, semakin banyak relasi, semakin banyak teman, itu juga akan membukakan pintu rezeki, akan mempermudah pintu rezeki. Rezeki tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi, ya. Tapi petunjuk, informasi, materi pembelajaran, itu juga bisa menjadi sebuah rezeki, atau disebut rezeki juga, ya. Terus kamu mendapatkan informasi, ngobrol, sharing, dan kemudian dapatlah masukan-masukan, itu juga bisa dianggap sebagai rezeki. Jadi
sekali lagi intinya bahwa kamu harus hadapi itu, jangan ditinggal pergi, gitu kan. Di sini memang saya melihat kamu ada pikiran-pikiran yang cukup berat, lumayan bikin kamu stres, gitu kan. Karena saya melihat di sini di kartu yang keempat ada semacam pertikaian, ada perselisihan, ada pergulatan batin antara kamu dengan beberapa orang di sekitar kamu. Bisa jadi itu adalah pasangan kamu, bisa jadi teman kerja, atau bisa jadi teman-teman di sekitar kamu, atau beberapa teman di sekitar kamu, ya. Jadi ada pertikaian, ada perselisihan, beda pendapat, dan semacam itu, ya. Tapi sekali lagi, saran saya adalah hadapi semua itu. Tidak ada masalah yang kemudian selesai, clear, ketika kita meninggalkannya, ya. Apapun hasilnya, mau baik, mau tidak, mau jelek atau buruk, hal paling penting adalah kamu harus menghadapi. Karena apa? Kalau kita menghadapi, kita akan seburuk apapun situasinya, setidaknya kita akan ada semacam kelegaan, ya. Kelegaan karena kita sudah menghadapi dan sekaligus menyelesaikan. Jadi apapun bentuknya, masalah mau besar mau kecil, itu harus dihadapi dan diselesaikan. Agar tidak terjadi sebuah pola yang bergulir ke belakang atau ke depan, gitu kan, yang kemudian mengikuti kamu di perjalanan kehidupan kamu selanjutnya. Jadi, yes, pokoknya harus diselesaikan, ya, diselesaikan. Ini saya melihatnya sih lebih ke perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat. Kamu mengalami semacam perdebatan, ya, kamu debat dengan mereka atau dengan seseorang. Tapi di sini orang lain atau pihak lain itu bisa pasangan kamu sendiri, gitu loh. Itu yang saya lihat, ya. Tapi di sisi lain bisa juga di masalah pekerjaan atau di kantor kamu, di lingkungan kerja kamu dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat di sini bahwa kamu harus tetap berjuang, ya, berjuang untuk menyelesaikan itu semuanya dengan kerja keras, dengan perjuangan-perjuangan yang harus kamu lakukan. Dan insya Allah di kartu ke-6 saya melihat ada Page of Cups. Saya melihat di sini bahwa setelah kamu menghadapi semua, ada proses-proses yang kamu lewati, semua nanti bakal menjadi lebih baik lagi, ya. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan, dan itu petunjuk dari kartu nomor 6, ya. Jadi kamu akan memulai sebuah permulaan baru, ya, kehidupan baru, permulaan baru. Baik itu dari masalah pekerjaan, finansial, maupun dari masalah pasangan kamu. Di sini saya ada melihat proses-proses yang memang tidak mudah, ya. Ada proses yang cukup berat, yang kamu harus lewati, gitu loh. Ya, kalau dibilang pahit, dibilang berat, ya. Tetapi jangan khawatir buat teman-teman Scorpio yang saat ini sedang menghadapi situasi itu, tetap semangat dan tetap yakin, optimis bahwa ini semuanya bakalan selesai. Karena apa? Saya melihat di sini sudah ada gambaran bahwa di kemudian hari setelah kamu melewati beberapa fase, itu akan ada permulaan baru yang lebih baik, ya. Di situ kamu akan menemukan keadaan-keadaan yang tentu lebih baik lagi. Oke, di baris kedua kita akan melihat dari sisi asmara, hubungan kamu dengan dia, ya. Baik ini yang masih jomblo juga bisa, yang sudah punya pasangan juga bisa, yang jomblo nanti mudah-mudahan bisa kebaca, yang berpasangan juga semakin kebaca juga. Oke. Di sini ada Nine of Cups, ada Ace of Wands, sabar ya teman-teman, kita kocok dulu. Set. Ada lagi Knight of Cups, ya. Kita langsung ambil. Waduh, kenapa nih keluar Three of Swords? Ini seru nih. Wah, ada The Moon pula di sini. Oke, alright. Baik, teman-teman, kita baca ya sekarang, ya. Dari 6 kartu di baris kedua, saya merasakan dan melihat bener ya, kamu dari kartu kedua di sini udah ada petunjuknya dari atas. Jadi antara hubungan kamu dengan pasangan kamu ini memang sedang ada konflik. Nah, konflik itu
Kalau memang ternyata kamu dengan teman, dengan lingkungan kerja nggak ada, berarti konflik itu betul seperti yang tadi saya bilang, bisa jadi dengan pasangan kamu. Nah, di baris kedua saya merasakan energi bahwa di situ ada konflik. Nah, konflik yang muncul di sini, ini saya menangkap adanya orang ketiga, ya. Ini energi bisa kebalik ya teman-teman, tapi saya merasakan bahwa dia melakukan kesalahan, ya. Dia melakukan kesalahan. Dia ada orang ketiga, dia sedang dekat sama seseorang, dia ya katakanlah sudah melakukan yang namanya penyimpangan atau kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan. Karena ketika di sini ada keluar Three of Swords, ini menunjukkan bahwa satu hati ya tertusuk 3 pedang. 3 pedang itu adalah artinya bahwa ada 3 orang kan, karena 3 pedang berarti kan ada 3 orang. 3 orang itu siapa? Ya, selain kalian berdua, tentu di sini ada orang ketiga, ya. Nah, teman-teman, kalau saya bicara orang ketiga, jangan langsung tertuju kepada wah ini perselingkuhan, gitu kan? Wah ini pasangan gue tuh ada orang ketiga. Jangan. Orang ketiga yang pertama itu bisa jadi adalah mungkin dari pihak keluarganya yang mempengaruhi dia untuk tidak menjalani kehidupan ini terus bersama kamu. Itu bisa jadi pertama seperti itu. Yang kedua, bisa jadi mungkin lingkungan pertemanan dia. Ada yang kurang kurang respect sama kalian berdua, atau ada yang berusaha membuat suasana jadi ngerecokin. Nah, dan yang ketiga, alternatif terakhir adalah bisa jadi memang adanya orang ketiga, ya. Jadi hadir atau datanglah orang ketiga. Sebenarnya di sini yang menciptakan hadirnya orang ketiga ya memang bukan serta-merta itu kesalahan orang ketiga, bukan, tetapi serta-merta ya otomatis dari pasangan kamu sendiri, gitu kan. Kalau pasangan kamu sendiri memang bisa menjaga hati, ya tidak akan terjadi yang namanya orang ketiga. Di sini awalnya saya melihat kamu sudah mulai mencium, mencurigai, melihat gelagat yang mungkin membuat kamu curiga dan sebagainya, sehingga di sini saya melihat bahwa kamu sudah merasakan itu. Tapi sebagian kamu sudah tahu, ya. Jadi sebagian dari Scorpio sudah merasakan, baru merasakan, tapi sebagian lagi sudah mengetahui, bahkan sudah kamu atau komunikasikan ke dia. Nah, di sini saya melihat hadirnya orang ketiga, dan ini sudah masuk ke dalam hubungan intern kalian. Artinya bahwa pasangan kamu di sini sudah mulai membagi hatinya. Makanya saya melihat bahwa di sini pasangan kamu itu sudah mulai tidak konsentrasi. Di WA jawabnya telat, ya. Bukan telat, tapi itu disengaja diperlambat, ya. Di slow responin gitu loh. Terus kemudian kadang-kadang di telepon nggak langsung diangkat, ya. Nanti gitu. Itu selalu ada alasan-alasan yang bikin kamu tuh lama-lama gemes, ya. Gemes karena kamu tahu bahwa dia tuh bohong, gitu loh. Itu. Nah, di sini sepertinya saya terus melihat nih bahwa kamu sedang mencari tahu tentang orang ketiga itu. Kamu sedang berusaha memastikan ini hubungan mau dibawa kemana, ya. Kalau saran saya, jika pasangan kamu masih bisa diajak bicara, masih bisa merubah dirinya, masih bisa meninggalkan dia, it's okay, ya. Artinya kamu boleh memberikan maaf kepada dia. Tapi kalau ternyata dia sudah susah diajak bicara, kalau diajak ngomong marah-marah dan sebagainya, ya, ini terserah kamu, gitu loh. Kalau dilanjutkan ke depan, saya melihatnya ini kurang bagus, nggak bagus, gitu. Karena apa? Bagi saya, loyalitas atau kesetiaan itu adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Sehingga ketika satu kali saja melakukan kesalahan, buat saya udah selesai, ya. Tapi setiap orang kan berbeda, ya. Kamu bolehlah bicarakan terlebih dahulu. Kalau memang bisa berubah, bisa membuktikan bahwa semuanya bisa berubah dan dia minta maaf, dia bertobat dan sebagainya, nggak ada salahnya diberikan kesempatan. Tapi kalau tidak, ya sudah, berarti harus selesai. Karena di sini saya melihat bahwa kamu tuh terbakar sekali, cemburu, ya. Kamu dibakar oleh api yang membuat kamu tuh panas, gitu kan. Marah-marah juga kamu,
kecewa, terluka, dan sebagainya. Itu yang saya lihat seperti itu, sehingga ini harus segera diselesaikan. Kalau memang dia masih kayak gitu-gitu terus, nggak bisa berubah, ya saya pikir enough ya, sudah selesai. Dan jadilah kamu seseorang yang memang punya power gitu loh, punya power. Karena kalau kamu tidak punya power, dia akan semakin nginjek-injek kamu gitu loh. Dia akan semakin nyolot gitu loh. Ya, jadi saya pikir kamu harus punya power yang membuat dia itu biar tidak seenaknya. Itu sih kalau saya lihat teman-teman ya. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman pengen lebih dalam lagi untuk konsultasi bersama saya, silahkan bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera. Saya rasa itu dulu teman-teman bacaan dari saya, singkat, padat ya, singkat, sederhana, padat, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran-gambaran serta pencerahan buat teman-teman. Oke? Saya rasa itu dulu. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya. Saya Damar Haji, salam keajaiban, sampai jumpa.